Shalom, selamat malam saudara. Kembali lagi kita bersama boleh merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Aku pun mengutus kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Biar Roh Kudus bersama dengan kami untuk memahami firman yang akan kami renungkan bersama. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tentu saudara sudah mendengar nyanyian Aku pun mengutus kamu, mendengung dan menantang. Pada musyawarah sedunia di Wina, General Conference, nyanyian Charles Brooks menggetarkan hati semua hadirin, sementara roh itu menantang kita untuk menyelesaikan tugas jemaat. Bayangkanlah John Andrews bersama kedua anaknya yang menuju Eropa. Dari seberang Atlantik terdengar suatu bisikan. Ia mengubah bisikan pertanyaan tersebut menjadi seruan iman. Atau ingatlah Kapten McLaren tatkala ia meninggalkan kapal Emira dan Musan lalu pergi ke Irian Timur bagian utara. Rombongannya bernyanyi tatkala mendekati penduduk kampung yang ingin tahu itu. Dari manakah diketahuinya bahwa roh itu akan menguasai hidup penduduk yang terkenal jahat itu? Tidak berapa lama kemudian setelah itu, Kristus meniupkan nafasnya kepada mereka, dan ratusan dari antara mereka itu yang telah menjadi misionaris. Yesus menugaskan murid-muridnya serta melengkapi mereka dengan kuasa roh itu. Mereka sama-sama berangkat bagaikan komputer dan bahan-bahan untuk diolah. Allah telah merancang sedemikian rupa sehingga saudara harus memiliki keduanya. Pada awal masa kerjanya, Yesus menerima Roh Kudus. Para rasul mengatakan bahwa ia penuh roh. Yesus memenuhi dirinya dengan kuasa Roh Kudus itu. Ia pun memenuhi umatnya dengan kuasa roh itu. Baptisan mengutus berarti baptisan roh. Dari antara mereka yang menerima roh itu dari Yesus, ada yang pergi ke Roma atau ke India, atau jika kisah lama itu benar, sampai ke Cina. Dewasa ini, para sukarelawan dan misionaris yang bergaji memberitakan Injil di seluruh dunia karena mereka diutus roh itu. Tetapi roh itu akan membukakan pula mata orang-orang lain agar memperhatikan tugasnya terhadap tetangganya, jalan sebelahnya, ataupun di pasar di desanya. Saudara, Allah mengutus rohnya agar orang melihat dan mendengar. Kita tidak perlu mencari orang di seberang Atlantik, tetapi cukup di seberang jalan mencari orang-orang yang mencari tahu. Kita tidak perlu mencari pulau-pulau tropis yang luar biasa, melainkan hanya mencari pulau kebodohan dan putus asa yang menanti-nantikan kedatangan kita di kota, di udik, atau bahkan tetangga kita. Bila ada dorongan hati yang penuh kasih sayang, kemanapun hati itu menjangkau untuk memberkati dan mengangkat orang lain, di sana akan ternyata pekerjaan Roh Kudus Allah. Dikutip dari buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 281. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus itu berada dalam hati kami, sehingga kami siap untuk memberitakan Injil di seluruh dunia.
Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan, di sekitar kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami malam hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.